Tiga Presiden Republik Indonesia berhasil dikibuli oleh para anggota DPR RI. Sungguh luar biasa. Para anggota DPR RI mencoret rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi dari Prolegnas Program Legislasi Nasional. Sehingga seluruh rakyat Indonesia marah emosi menuntut kepada pemerintah agar pemerintah yang dipimpin oleh Presiden segera membubarkan DPR RI. Bubarkan DPR RI. Karena DPR RI ternyata selama 22 tahun telah berhasil ngibuli 3 Presiden Republik Indonesia sekaligus. Mulai dari Presiden SBY, jadi mulai dari Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode berhasil dikibuli oleh para anggota DPR RI. Kemudian masa Presiden Joko Widodo, Bapak Jokowi juga selama 2 periode berhasil dikibuli oleh para anggota DPR RI. Nah, saat ini periodenya Presiden Prabowo Subianto. Apakah kira-kira nanti sampai masa akhir jabatannya akan berhasil dikibuli lagi oleh para anggota DPR RI kita? Mengapa para anggota DPR RI kita berhasil ngibuli 3 Presiden Republik Indonesia? Karena para anggota DPR RI sudah berhasil memasukkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi ke dalam Prolegnas Program Legislasi Nasional, tapi setelah itu mereka berhasil mencoretnya. Jadi para anggota DPR RI kita pura-pura nih memasukkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi ke dalam program legislasi nasional, bahkan masuk ke dalam program legislasi nasional yang prioritas. Jadi masuk ke dalam prolegnas yang prioritas. Tapi sampai masa akhir jabatan para anggota DPR RI, ternyata program yang sudah dimasukkan dalam prolegnas prioritas itu dicoret. Dicoret, enggak dibahasnya apalagi disahkannya, yaitu khusus rancangan undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi ini sangat menakutkan bagi para anggota DPR RI kita. Para anggota DPR RI kita kalau membaca draft rancangan undang-undang, ya membaca draftnya itu kalau membaca pasal-pasalnya menakutkan. Nah, kami sendiri mempelajari dan membaca draft RUU perampasan aset tindak pidana korupsi itu. Di dalam hati kami ya pantesan para anggota DPR RI kita tidak mau dan tidak berani untuk membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Mengapa? Karena siapapun yang sudah dianggap dan terbukti melakukan korupsi, maka alat-alat yang dipakai untuk korupsi dan juga harta hasil korupsi bisa disita semua. Disita semua tanpa harus menunggu bahwa pelakunya harus divonis bersalah dan harus dihukum terlebih dahulu. Jadi seluruh asetnya disita oleh negara. Asetnya disita oleh negara, alat-alat yang dipakai untuk kendaraan korupsinya itu disita oleh negara. Dan hasil korupsinya disita oleh negara. Uangnya negara akan banyak melimpah ruah nih, uang negara untuk rakyat, ya kan? Jadi kalau asetnya para koruptor, apalagi korupsinya besar-besaran semacam di korupsi di Pertamina itu ya. Korupsi Pertamina itu kan sampai triliun, bukan hanya miliar. Nah, itu kalau seandainya undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi ini sudah disahkan oleh DPR RI yang terhormat, negara akan cepat kaya. Akan cepat kaya sehingga seluruh kekayaan negara akan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh sebab itulah
para anggota DPR RI kita ini luar biasa. Mereka manusia-manusia pilihan, dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi para anggota DPR RI Indonesia, ya, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia itu adalah manusia-manusia pilihan. Siapa yang memilih? Yang memilih ya rakyat Indonesia. Nah, setelah mereka ini dipilih oleh rakyat Indonesia, tapi setelah itu mereka tidak mewakili rakyat. Mereka mewakili diri mereka sendiri-sendiri. Mereka mewakili kepentingan mereka sendiri-sendiri. Bahkan tatkala mereka rapat dewan itu, Masya Allah, kelihatan mereka masing-masing itu latihan pidato. Latihan pidato, latihan orasi, namanya parley parlementer. Parley itu yang mereka latihan ngomong. Semua anggota DPR RI kita itu kelihatan mereka latihan untuk ngomong. Jadi di dalam anggota DPR RI kita, gedung DPR RI kita itu sangat kelihatan sekali dipakai untuk latihan retorika. Retorika mereka kok sepakat untuk membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Luar biasa kalau mereka berani. Oleh sebab itulah, selama ini mayoritas rakyat Indonesia hanya fokus mengawasi dan mengkritik kinerja eksekutif. Eksekutif itu ya di Indonesia itu pemerintahannya lah langsung dipimpin oleh presiden, wakil presiden. Ini eksekutif yang selalu dikritiki. Padahal ada dua cabang kekuasaan lagi yang harus selalu diawasi dan dikritisi oleh rakyat Indonesia. Yaitu yang pertama legislatif, legislatif parlemen DPR RI kita. Dan juga yudikatif ini yang menegakkan hukum. Jadi kalau legislasi tugasnya adalah membuat rancangan undang-undang, membahas, mengesahkan. Jadi yang membuat undang-undang itu adalah legislatif. Mereka ini bisa berbuat seenaknya. Kemudian yudikatif yang menegakkan hukum, mulai dari Kejaksaan Agung misalnya nih ya, kemudian KPK, polisi dan seterusnya. Ini harus selalu diawasi oleh rakyat. Karena ternyata konsep trias politika di Indonesia masih belum berjalan secara idealis. Terutama legislatif yang merasa mampu mempermainkan eksekutif seenaknya. Dan yudikatif yang masih bisa dijadikan sebagai alat politik oleh penguasa eksekutif untuk menjatuhkan lawan politiknya. Jadi yudikatif sering dipakai oleh penguasa, dalam hal ini oleh presiden, untuk menjatuhkan lawan politiknya. Demikian, semoga seluruh rakyat Indonesia semakin cerdas dalam berpolitik. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.